Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama khilaf memang dalam masalah hukumnya. Apakah itu haram ataukah makruh ataukah hadisnya lemah? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi tidak ada satupun yang menyebutkan maksudnya adalah seperti yang disebutkan tadi, dhamirnya kembali kepada hewannya. Ini sesuatu yang menurut ana sangat lemah ya. Kenapa? Karena hewan yang disembelih itu masdarnya itu muannats, udhiyah. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau yang disebut itu adalah falyumsik an sya'ri al-udhiyah, maka harusnya an sya'riha wa adfariha. Karena kembalinya kepada udhiyah. Hewan kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Dan udhiyah itu muannats. Ya, kata gantinya itu kata ganti perempuan. Ya, kata ganti wanita. Harusnya dhamirnya ha, bukan hu. Apalagi kalau kita lihat ya, redaksi hadis itu atau konteks dari hadis itu adalah menjelaskan orang yang ingin melakukan ibadah kurban. Dari awal sampai akhir harusnya demikian. Wa arada ahadukum, salah seorang dari kalian ingin an yudhhiya, melakukan ibadah kurban. Harusnya yang selanjutnya juga demikian. Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia menahan diri dari memotong atau mencukur rambutnya dan menahan diri dari memotong kukunya. Harusnya demikian. Harusnya semuanya dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan orang yang melakukan ibadah kurban. Bukan berkaitan dengan hewan kurbannya. Kalau berkaitan dengan hewan kurbannya, maka harusnya dhamirnya itu dhamir muannats, bukan dhamir mudzakkar. Karena udhiyah itu kata-katanya adalah kata-kata muannats, bukan kata-kata mudzakkar. Dan saya katakan kepada orang yang menguatkan pendapat ini, datangkan imam kalian. Siapakah yang pernah memberikan penjelasan seperti itu dari hadis itu? Ya, kata sebagian ulama mengatakan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Jangan sampai engkau membicarakan suatu masalah yang di dalamnya engkau tidak punya imam yang mendahuluimu. Kenapa demikian? Karena ketika pendapat itu tidak pernah ada di zaman dulu, kemudian kita ungkapkan sekarang, dan pendapat itu bertentangan dengan pemahaman orang-orang terdahulu, maka di sini ya kita seakan-akan menyalahkan semua orang di zaman dulu. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan yang benar kecuali saat ini. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat jauh ya dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan sesuatu yang hak baru diketahui saat ini, dan yang Allah biarkan adalah sesuatu yang batil semuanya. Ini sesuatu yang jauh dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak tidur ya.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur. Dan Allah terus yuraqibuna. Allah terus mengawasi kita, mengawasi orang-orang terdahulu. Ya. Kalau misalnya di sana ada kebenaran, pasti Allah tampakkan. Allah atur bagaimana yang benar itu tampak. Tidak mungkin yang benar tidak tampak dan yang tampak hanya yang batil saja. Kemudian kebenaran baru diketahui di akhir zaman ini. Ya, maka saya katakan kepada orang-orang yang mengatakan seperti ini, silahkan datangkan siapakah imam yang pernah mengatakan demikian. Siapakah ulama-ulama terdahulu yang pernah mengatakan demikian. Kalau dia mengatakan, coba kata-kata yang sama diarahkan ke kita, silahkan. Saya akan datangkan puluhan kitab yang menjelaskan bahwa dhamir tersebut kembalinya kepada pelaku korban, bukan kepada hewan korbannya. Ya, wallahu ta'ala alam.